Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yahlifuna billahi ma qalu walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Yahlifuna, bersumpah oleh mereka, billahi, dengan nama Allah, ma qalu, akan apa yang mereka ucapkan, walaqad qalu kalimatal kufri, dan sungguh mereka telah berkata-kata dengan kalimat kufur, wa kafaru, dan menjadi kafir oleh mereka, ba'da islamihim, setelah Islam mereka. Ini ayat Al-Quran, di dalamnya sebagaimana dinyatakan oleh para ulama kita ahlut tauhid dan juga oleh para ulama kalangan ahli tafsir, menegaskan bahwa ada kufur setelah Islam yang disebut dengan riddah. Sifatnya disebut riddah, orangnya disebut murtad, yaitu kufur setelah Islam. Beberapa ayat Al-Quran, termasuk salah satunya itu tadi, menegaskan bahwa ada kalanya kufur terjadi pada diri seseorang tanpa dia sadari bahwa dia telah keluar dari Islam. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Nah, karena itu disinilah pentingnya kita faham ilmu agama. Ada kalanya orang keluar dari Islam menjadi murtad, kafir dia, walaupun dia tidak mengetahui hukumnya. Ada kalanya walaupun dia tidak berniat keluar dari Islam sekalipun, dia dihukumi keluar dari Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, innal 'abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha fin nari 70 kharifa. Rawahu Tirmidzi. Innal 'abda, sesungguhnya seorang manusia, seorang hamba, la yatakallamu, benar-benar bila berbicara oleh dia, bil kalimati, dengan suatu kalimat, la yara biha ba'san, ia tidak memandang terhadap kalimat tersebut akan adanya keburukan, padahal kalimatnya mengandung keburukan. Walaupun ini orang memandang kalimat tersebut bukan sebagai keburukan, kata Rasulullah, yahwi biha, akan jatuh dia dengan sebab kalimat tersebut, finnari, dalam neraka, 70 kharifan, 70 tahun hingga dasarnya. Dari permukaan neraka hingga dasarnya perjalanan 70 tahun. Dan dasar neraka itu khusus bagi orang-orang kafir. Allah berfirman,
innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Nah, hadis Rasulullah ini jelaskan oleh para ulama kita bahwa ada orang yang dia keluar dari Islam dengan sebab kalimat yang diucapkan oleh mulutnya. Dia tidak memandang bahwa kalimat tersebut sebagai kekufuran, bahkan dia tidak menganggapnya sebagai keburukan, apalagi menganggapnya sebagai kekufuran. Padahal kata Rasulullah, bisa jadi dengan sebab kalimat tersebut dia akan masuk ke dalam neraka hingga dasarnya. Artinya ini orang dihukumi kafir. Artinya apa? Artinya bisa jadi ada orang itu menjadi kafir tanpa sadar bahwa dirinya telah menjadi kafir. Na'udzubillah. Karena itulah para ulama kita mengatakan bahwa seseorang yang jatuh dalam kekufuran seperti mencaci maki Allah, dihukumi kafir ini orang. Atau mencaci maki Rasulullah, ini orang dihukumi kafir, keluar dari Islam, murtad. Mencaci maki, menghinakan, melecehkan hukum-hukum Allah, ini orang dihukumi kafir. Sama halnya ini orang mengetahui hukumnya atau tidak. Mengetahui hukumnya jelas dihukumi kafir, bahwa itu menjatuhkan dalam kekufuran, maka jelas ini orang dihukumi kafir. Bahkan umpama ini orang tidak mengetahui hukumnya, bahwa itu menjatuhkan dalam kekufuran, ini orang juga tetap dihukumi kafir. Demikian pula ini orang walaupun mengucapkan kata-kata kufur itu tadi tidak keluar dari hatinya, walaupun ada di mulutnya saja, tanpa apa? Tanpa insyirahus sadr, tanpa lapang dada, bukan dari hatinya, ada di mulutnya saja, ini orang tetap dihukumi kafir. Na'udzubillah. Demikian pula walaupun orang ini meyakini, oleh dirinya sendiri meyakini bahwa kalimat yang dia ucapkan itu bukan sebagai kekufuran, padahal itu jelas kekufuran. Mencaci maki Allah adalah kekufuran. Walaupun orang ini meyakininya bukan kekufuran, ini orang tetap dihukumi kafir. Karena itu seorang yang mencaci maki Allah atau para malaikat, para nabi, Al-Quran atau hukum-hukum Al-Quran, ia dihukumi kafir. Tidak disyaratkan untuk dihukumi kafirnya ini orang ma'rifatul hukmi walan syirahu sadri wala i'tiqadu ma'na lafzi. Tidak disyaratkan bahwa dia mengetahui hukumnya, juga tidak disyaratkan bahwa dia apa? Insyirahus sadr, lapang dadanya, bahwa itu diucapkan dari hatinya, tidak disyaratkan, walaupun di mulut doang. Termasuk juga tidak disyaratkan bahwa ini orang meyakini bahwa itu sebagai kekufuran. Artinya walaupun dia meyakini itu bukan kekufuran menurut dia, tetap ini orang dihukumi kafir. Paham tidak ini? Makanya hati-hati dengan ucapan, karena kekufuran dari 3 model yang sering kita bahas, atau 3 macam bentuk kufur, daripada kufur i'tiqadi, yaitu kufur keyakinan, kufur fi'li, kufur perbuatan, artinya kekufuran yang disebabkan oleh perbuatan-perbuatan, dan yang ketiga kufur qauli, kufur ucapan atau perkataan. Yang paling banyak terjadi adalah ini, model nomor 3, kufur qauli.
qawli atau disebut dengan kufur lafzi. Para ulama kita, misalkan di antara Imamul Haramain, juga lainnya. Imamul Haramain gurunya Al-Imamul Ghazali, namanya Abdul Malik Al-Juwaini. Abdul Malik Al-Juwaini dikenal dengan Imamul Haramain. Itu beliau berkata, man kafara bil lisan, man kafara bil lisan wa qalbuhu mutmainnun bil iman fahuwa kafirun 'indallahi wa laysa bimu'min. Man kafara bil lisan, siapa orang mengucapkan kata-kata kufur dengan lidahnya, seperti menghinakan Allah, melecehkan, mencaci maki Allah, mengatakan Allah zalim, mengatakan Allah tidak adil, ini orang dihukumi kafir. Walaupun qalbuhu mutmainnun bil iman, walaupun hatinya tenang dengan keimanan, artinya kalimat tersebut tidak keluar dari hatinya, di mulut saja, fahuwa kafirun 'indallahi wa laysa bimu'min, maka ini orang bagi Allah dihukumi kafir, bukan orang mukmin. Wajib ini orang segera bersyahadat kembali, mengucapkan dua kalimat syahadat biniyatid dukhul fil Islam, dengan niat kembali masuk Islam. Tidak cukup mengucapkan astagfirullah, wajib mengucapkan kembali dua kalimat syahadat, bukan dengan istighfar. Nah, karena itu para ulama menjelaskan kata-kata itu, kalimat kata, ada yang sharih, ada yang zahir atau muawwal, ada yang sharih. Sharih itu apa? Ma la yaqbalu ta'wil, yaitu kata-kata yang tidak mengandung makna takwil, maknanya cuma satu. Nah, caci maki terhadap Allah itu adalah lafaz yang sharih dalam kufur, tidak mengandung makna takwil. Nah, karena itu orang mencaci maki Allah dalam keadaan apapun, kecuali nanti ada beberapa pengecualian, kecuali dalam keadaan hilang akalnya, atau dalam keadaan sabqul lisan, dalam keadaan salah ucapan, namanya sabqul lisan, dia hendak mengucapkan bukan kufur, tiba-tiba keluar dari mulutnya tanpa dia inginkan kata-kata kufur, nah ini namanya sabqul lisan. Ada beberapa pengecualian. Nah, apabila diucapkan dalam keadaan sadar kata-kata kufur seperti caci maki terhadap Allah, terhadap para malaikatnya, kitab-kitabnya, ajaran-ajarannya, ini orang dihukumi kafir, sama halnya dia mengetahui hukumnya atau tidak, sama halnya keluar dari hatinya atau tidak, sama halnya ini orang meyakini kalimat tersebut sebagai kekufuran atau tidak, termasuk sama halnya ini orang dalam keadaan marah atau bercanda. Kalau kalimat kufur yang diucapkannya, maka itu menjatuhkannya dalam kekufuran. Dapat dipaham ya? Dalam Al-Quran Allah berfirman, wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Wala in sa'altahum, jika engkau bertanya wahai Muhammad kepada mereka, la yaqulunna, benar-benar mereka akan berkata, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Mereka berkata apa? Sesungguhnya kami ini hanya
terjerumus, wa nal'ab, dan bermain-main, bersenda gurau, bercanda. Qul, katakan oleh Muhammad, abillahi, apakah dengan Allah, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, Nabi Muhammad yang dimaksud, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok, melecehkan, mencaci maki. La ta'tadiru, jangan mencari alasan kalian, qad kafartum ba'da imanikum, telah kafir kalian setelah kalian beriman. Masya Allah, mengerikan. Karena itu ada kufur yang terjadi karena kalimat yang diucapkan, walaupun orang yang mengucapkannya itu tidak berniat keluar dari Islam, dia telah keluar dari Islam dengan sebab kalimat yang diucapkannya itu, daripada kata-kata kufur yang sharih. Na'udzubillah. Nah, ini penting untuk diperhatikan, karena salah satunya disinilah menjadi pentingnya seseorang itu faham ilmu agama. Sebab kalau tidak faham ilmu agama, itu tadi bisa jadi ia jatuh dalam kufur tanpa dia sadari bahwa dia telah menjadi kafir. Na'udzubillah. Baca kitab. Bismillah. Al-kufrul qawli, al-kufrul fi'li. Nah, jadi minggu yang lalu sudah kita baca di bayan aqsamil kufri, penjelasan macam-macam kufur, bahwa kufur terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama kufur i'tiqadi, kufur keyakinan yang letaknya dalam hati, seperti orang berkeyakinan adanya Tuhan kepada selain Allah, atau menetapkan adanya keserupaan bagi Allah, atau berkeyakinan bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran, memiliki anggota-anggota badan atau tersusun dari bagian-bagian. Na'udzubillah. Berkeyakinan setelah Nabi Muhammad ada lagi Nabi. Berkeyakinan bahwa alam ini ada tanpa permulaan, azali bersama Allah. Artinya tanpa permulaan, sebagaimana Allah tanpa permulaan. Itu keyakinan kufur. Disebut kufur apa? Kufur i'tiqadi. Lalu yang kedua kufur fi'li, yaitu kufur perbuatan, dan yang ketiga kufur qawli. Kita baca al-kufrul fi'li. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah, al-kufrul fi'liyu, bermula kufur fi'li ka ilqa'il mushafi, seperti melemparkan kitab Al-Quran fil qazurati, di tempat-tempat yang menjijikan, apalagi tempat-tempat yang penuh najis. Qala Ibnu Abidin, telah berkata oleh Ibnu Abidin, salah seorang ulama terkemuka dalam mazhab Hanafi, dalam kitabnya Raddul Muhtar ala Durril Mukhtar, berkata, walau lam yaqsid al-istighfafa, walaupun tidak bertujuan oleh dia akan merendahkan atau menghinakan, lianna fi'lahu, karena sesungguhnya perbuatan dia yadullu, menunjukkan ala al-istighfafi, di atas menghinakan atau merendahkan. Misalkan lubang WC, seorang yang dengan sengaja melemparkan Al-Quran di dalamnya, atau walaupun satu ayat daripada Al-Quran bertuliskan di atas kertas, dan dia mengetahui di kertas tersebut bertuliskan ayat Al-Quran,
Lalu dia dengan sengaja melemparkannya di lubang WC. Ini orang dihukumi kafir, keluar dari Islam. Au awraqil ulumi syar'iyyati, atau lembaran-lembaran ilmu syara'. Ilmu syara' seperti apa? Tauhid, fiqih, tafsir, hadis. Walaupun satu lembar bertuliskan al-ulum syar'iyyah, fiqih misalkan, lalu dia melemparkan di tempat yang menjijikan dengan sengaja, ini orang menjadi kafir, keluar dari Islam. Au ayyi waraqatin, atau apapun lembaran, alaiha, atasnya, waraqah, ismun min asma'illahi, nama dari nama-nama Allah Ta'ala, ma'al ilmi, bersama mengetahui biwujudil ismi fiha, dengan adanya nama Allah tersebut di dalamnya. Tertulis Allah, tertulis Bismillah. Nah, makanya hati-hati, walaupun tertulis dengan tulisan Latin. Nah, hati-hati, terutama yang seringkali tidak diperhatikan. Surat undangan, kertas undangan bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, bahkan kadang nyata-nyata bertuliskan ayat Al-Quran di belakangnya, itu surat Ar-Rum biasanya. Tertulis nama Allah, tertulis insyaallah, tertulis Assalamualaikum warahmatullah, ada nama Allah. Nah, jangan sembarangan dibuang di tempat-tempat yang menjijikan, apalagi tempat-tempat yang najis atau tempat-tempat yang dapat menghinakannya. Di jalanan terinjak-injak misalkan, pungut itu, dan jangan sembarangan dibuang. Wa man 'allaqa syi'aral kufri, dan seorang yang 'allaqa, menggantungkan, syi'aral kufri, akan lambang kufur, ala nafsihi, atas dirinya. Fa in kana, maka jika ada ia 'allaqa syi'arul kufr, dia menggantungkan misalkan lambang salib, dia kalungkan pada dirinya sendiri. Jika ada dia biniyati tabarruki, untuk mencari keberkahan, awit ta'zimi, atau untuk tujuan mengagungkannya, mengagungkan lambang tersebut, awil istihlali, atau memandang halal perkara tersebut, min ghairi daruratin, dari tanpa adanya darurat, dari tanpa adanya darurat, kana murtaddan, maka adalah orang tersebut telah menjadi murtad, keluar dari Islam. Kalau dengan dia niat itu tadi, niat tabarruk, mencari berkah dengan syiarul kufr itu, atau dia niat at-ta'zim, untuk mengagungkan lambang kufur tersebut, atau dia memandangnya halal, artinya bukan sebagai perbuatan maksiat, bukan dosa, ini orang dihukumi murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Dan beberapa contoh lainnya, ada banyak contoh-contoh daripada kufur fi'li, termasuk orang yang dengan sengaja menginjak-injak Al-Quran. Na'udzubillah. Walaupun ini orang hendak membebaskan dirinya, misalkan ada orang dituduh, lalu dia hendak membebaskan dirinya dari tuduhan tersebut, kemudian dia berkata, saya berani menginjak-injak Al-Quran, dan kemudian dia menginjak-injak Al-Quran tersebut, ini orang dihukumi kafir. Tidak ada urusan dengan dia benar atau tidak benar, perbuatannya itu, artinya tidak ada urusan dengan orang ini apakah dia benar dituduh atau tidak benar pada tuduhan terhadap dia. Ini orang dihukumi kafir karena perbuatannya tersebut. Apa dipahami ini?
Dan beberapa contoh lainnya daripada kufur fi'li, termasuk melakukan hal yang sama, yaitu menginjak-injak itu tadi terhadap ilmu-ilmu syara', kitab-kitab fikih, tafsir, hadis, tasawuf misalkan, al-ulum syar'iyyah. Orang yang melakukan itu maka dia dihukumi kafir, murtad, keluar dari Islam. Wajiblah dia kembali bersyahadat untuk kembali masuk Islam.